Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kamilianingrum dengan NIM 02300190114. Hari ini akan memaparkan materi strategi CL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan juga Leadership pada perusahaan Cyberbox dan juga Something untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Nah, berikut pemaparannya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai strategi CIEL. Nah, bagaimana sih strategi CIEL ini awalnya? Nah, awalnya strategi CIEL ini berasal dari Marcus Inc., yaitu suatu perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi pemasaran dengan salah satu inti bisnisnya itu Marcus Institute yang bergerak di bidang jasa pelatihan sales dan juga marketing. Nah, Marcus Inc. ini secara resmi meluncurkan strategic framework terbaru yaitu CIEL yang terdiri dari Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan juga Leadership. Nah, model ini diyakini menjadi kapabilitas baru yang diperlukan oleh suatu perusahaan setelah adanya pandemi COVID-19 tersebut. Nah, model CIEL ini mencoba untuk menggabungkan antara pemasaran, keuangan, dan juga organisasi. Dengan cara model ini merupakan pegangan bagi para pebisnis dalam menghadapi era VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Nah, maksud dari model VUCA ini apa sih? Yang pertama, volatility. Nah, objeknya itu adanya perubahan lingkungan bisnis, yaitu change. Ciri-cirinya itu cepat berubah-ubah, tidak stabil, dan memiliki durasi yang sulit untuk ditebak. Contohnya misalnya di pandemi COVID-19 nih, pada awal 2020 kan banyaknya terjadi nih krisis kesehatan dan juga ekonomi di berbagai negara. Angka penderitanya juga masih naik turun di berbagai daerah dan masih sulit nih diprediksi kapan sih pandemi ini dapat sepenuhnya teratasi. Yang kedua adalah uncertainty, yaitu objeknya adalah perilaku kompetitor. Nah, di sini ciri-cirinya informasi yang tersedia sedikit, tapi hubungan sebab akibatnya secara umum bisa ditelusuri. Contohnya misalnya kompetitor bersiap-siap untuk meluncurkan suatu produk baru nih. Pasti kan kita sulit nih untuk mendapatkan informasi yang akurat karena kompetitor kan pasti menutup strateginya rapat-rapat agar tidak di-copy oleh perusahaan lain. Selanjutnya adalah complexity. Di sini objeknya itu adalah perilaku pelanggan atau customer. Ciri-cirinya sebuah fenomena ini dipengaruhi oleh variabel yang banyak dan juga saling terkait. Contohnya misalnya pengambilan keputusan pelanggan nih di era digital. Pastinya kan bukan hanya dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi si pelanggan tersebut, tapi juga oleh faktor-faktor lainnya. Misalnya pendapat-pendapat dari masyarakat, bisa dari review-review nih dari masyarakat di sosial media. Nah, itu pasti akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari si pelanggan tersebut. Dan yang terakhir adalah ambiguity. Nah, ciri objeknya itu adalah keputusan perusahaan atau company. Nah, di sini ciri-cirinya hubungan sebab akibat sulit untuk ditelusuri dan hanya tersedia sedikit informasi. Contohnya adalah nih, pastinya sering kali ini terjadi seperti pemimpin perusahaan itu sulit untuk menentukan kapan sih waktu yang tepat untuk menaikkan harga produknya. Apakah nantinya pelanggan itu akan tetap beli nih walaupun harganya tetap dinaikkan. Nah, di sini CIEL ini juga dapat dipasangkan dengan 4 elemen lainnya, yaitu PIPM, Productivity, Improvement, Professionalism, dan juga Manajemen. Nah, di sini CIEL dan juga PIPM ini semacam dikotomi. Nah, tetapi dikonvergensikan lagi oleh marketplace ini. Nah, creativity dikaitkan dengan productivity, innovation dikaitkan dengan improvement, entrepreneurship dikaitkan dengan professionalism, dan juga leadership dikaitkan dengan manajemen. Materi dari strategi CIEL ini saya dapatkan dari e-book, yaitu CIEL Kapabilitas setelah COVID-19 yang diluncurkan oleh Marcus Inc. Nah, di sini kita dapat melihat nih hubungan-hubungan antara si CIEL dan juga PIPM ini. Nah, dari interview yang dilaksanakan oleh Deputy Chairman dari Marcus ini, kreativitas berkaitan erat dengan human capital di dalam perusahaan. Nah, kreativitas para talenta di dalam perusahaan ini harus dapat berujung pada produktivitas perusahaan tersebut. Nah, produktivitas ini berkaitan dengan seluruh modal atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pastinya jika memiliki kreativitas yang tinggi, pasti produktivitasnya juga meningkat. Nah, dapat dianalisis nih misalnya dari balance sheet si perusahaan tersebut. Apakah aset perusahaan itu optimal dibandingkan dengan sebelumnya atau tidak. Nah, misalnya optimal itu merupakan hasil dari berkembangnya si kreativitas itu dan juga dilaksanakannya produktivitas tersebut.
Nah, selanjutnya yang kedua adalah innovation. Innovation ini dihubungkan dengan improvement, di mana dengan kita melakukan inovasi nih di suatu perusahaan, pastinya harus membawa dampak ekonomis nih bagi perusahaan, harus dapat mengimprove sesuatu di perusahaan tersebut. Nah, untuk mengukur tingkat inovasi tersebut, perusahaan dapat melihat misalnya dari income statement mereka untuk mengetahui lagi apakah solusi dari inovasi yang dijalankan dapat mengimprove margin. Nah, selanjutnya adalah entrepreneurship berkaitan dengan professionalism. Nah, entrepreneurship atau kewirausahaan merujuk pada orang yang dapat melihat sesuatu untuk dikembangkan lagi nih menjadi inovasi agar dapat diterima di segmen pasar tertentu. Nah, namun orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, jiwa entrepreneurship ini tidak bisa berjalan sendiri saja tanpa adanya jiwa professionalism yang tumbuh dari diri mereka tersebut. Nah, seorang entrepreneur ini juga harus bisa menghasilkan value melalui profesionalisme mereka, melalui sikap profesional mereka yang mereka tunjukkan. Ini nantinya akan tercermin nih pada cash flow perusahaan. Nah, yang terakhir adalah leadership. Nah, leadership ini harus berjalan beriringan dengan manajemen. Nah, jika tadi kan kita tahu kalau entrepreneurship ini bicara mengenai value creation-nya. Nah, maka leadership ini bicara soal komponen dari value tersebut. Nah, kedepannya itu nanti para pebisnis itu harus mampu menciptakan suatu nilai, value atau profit berdasarkan dengan nilai kebaikan atau value-nya. Nah, di sini leadership yang berjalan beriringan dengan kemampuan manajemen yang baik akan berdampak bagi si market value yang positif bagi perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu, suatu pimpinan dari suatu perusahaan itu harus memiliki leadership yang baik. Nah, karena kan leader dan juga bos itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, seorang pemimpin itu harus dapat menjadi leader yang harus dapat mengayomi para karyawannya nantinya dan juga menjadi contoh panutan yang baik bagi para karyawannya. Nah, di sini saya akan membahas implementasi dari strategi CL tersebut pada Sayurbox dan juga Something. Nah, di sini Sayurbox merupakan perusahaan yang sebelumnya sudah saya analisa, dan untuk Something ini adalah perusahaan dari partner kelompok saya yaitu Intan. Nah, di sini pertama kita lihat nih dari aspek kreativitasnya. Nah, Sayurbox ini sangat memberdayakan para petani-petani lokal. Nah, di situ dengan memberdayakan para petani lokal ini, mereka meningkatkan juga nih daya hidup dari si petani lokal ini, dan mereka juga memiliki kreativitas melalui aplikasi yang sudah disediakan agar para customer ini dimudahkan kembali nih untuk berbelanja sayur tanpa harus misalnya pergi ke pasar dan sebagainya. Nah, di sini merupakan aspek kreativitas dari Sayurbox. Nah, kemudian di sini adalah kita akan lebih banyak membahas mengenai Something. Nah, di sini Something ini kan merupakan brand kecantikan. Nah, brand ini tuh sudah merupakan brand lokal yang sudah sangat banyak yang mengetahui brand tersebut. Bagaimana sih aspek kreativitas dari Something ini? Nah, Something ini sangatlah kreatif dalam membuat strategi dalam penjualannya. Contohnya adalah ia melakukan banyak kolaborasi nih, misalnya dengan para artis-artis Korea. Nah, seperti yang kita tahu kan, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki banyak penggemar lah ya untuk di industri entertainment Korea. Nah, di sini mereka melakukan kolaborasi nih dengan NCT Dream dan juga Han So Hee. Nah, ini merupakan dari musisi dan juga dari aktris. Nah, aspek kreativitas itu kita dapat lihat dari misalnya kan Something ini memaksimalkan bahwa NCT Dream juga Han So Hee ini saat berkolaborasi misalnya dengan menerbitkan ada saat membeli skincare ini mendapatkan photocard dari artis tersebut, dan juga di sini membuat banyak sekali konten yang berhubungan dengan Indonesia. Nah, dengan itu kan pasti banyak sekali ya target-target mereka kan seperti remaja dan juga orang-orang usia yang bekerja seperti belasan hingga 30-an kan ya. Nah, di sini tuh mereka pastilah sangat tertarik dengan konten-konten yang diberikan oleh Something dan juga semakin terpersuasi untuk membeli produk skincare Something tersebut. Selanjutnya, aspek kedua adalah innovation. Nah, inovasi seperti apa sih yang dimunculkan dari Sayurbox dan juga Something? Nah, di sini untuk Sayurbox seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu terdapat
varian-varian inovasi ini, yaitu sayur tunai, sayur kilat, dan juga sayur poin. Sayur tunai sendiri, para customer dapat membayar secara langsung saat diantarkan produknya, dan juga banyak sekali metode pembayaran yang memudahkan lagi customer untuk dapat membayar dengan banyak metode pembayaran. Selanjutnya adalah sayur kilat. Sayur kilat ini merupakan seperti pengantarannya. Nah, di sini saat pengantaran ini juga sangat cepat dalam waktu pengantarannya. Yang ketiga adalah sayur poin. Nah, di sini sayur poin, setiap pembelian pasti akan mendapatkan poin-poin tertentu untuk kedepannya dapat ditukarkan. Nah, dari Something di sini juga ada inovasi terbaru, yaitu berkolaborasi antara Something dan juga Kopi Kenangan. Nah, di sini kolaborasinya itu dalam bentuk apa? Di sini dalam bentuk ada produk Something yang menggunakan bahan dasar kopi. Ini juga dapat membantu para petani kopi lokal. Nah, di sini juga terdapat paket-paket yang diperjualbelikan nih antara kolaborasi Something dan juga Kopi Kenangan. Seperti cup dari Kopi Kenangan, tapi dijual juga nih dengan produk dari si Something tersebut. Nah, selanjutnya adalah entrepreneurship. Nah, bagaimana sih Something dan juga Sayur Box ini memperjualbelikan produk-produk mereka? Nah, di sini seperti yang kita tahu, Sayur Box ini kan memperjualbelikan sayur mayur, lalu ada buah-buahan dan sebagainya. Nah, di sini mereka itu menjualnya melalui ada aplikasi ataupun di website yang di sini dapat mempermudah para calon pembeli ini untuk memilih produk-produk apa yang mereka inginkan. Selain itu juga terdapat banyak metode pembayaran nih yang juga dapat mempermudah calon pembeli ini saat melakukan check out produk-produknya, dan juga ada pengantarannya ya. Pengantarannya juga sangat dipermudah dari Sayur Box tersebut. Untuk dari Something, nah Something sendiri kan punya seperti slogan lah ya, be you be something. Nah, di sini Something ini mengencourage nih semua orang, yang pastikan semua orang memiliki kulit yang berbeda, jenis kulit berbeda, warna kulit berbeda. Nah, itu kan tidak dapat kita pungkiri ya. Nah, di sini Something ini mengencourage lagi kalau kita itu harus percaya diri, be you, harus jadi diri sendiri. Nah, ini merupakan salah satu strategi dari penjualan produk Something ini yang kita tahu dapat digunakan oleh berbagai jenis kulit. Nah, disinilah muncul kan banyak sekali produk Something, produk-produk skincare yang disesuaikan lagi nih dengan tipe kulit orang Indonesia. Nah, di sini juga mereka seringkali melakukan kolaborasi misalnya dengan banyak kreator-kreator di Indonesia dan sebagainya. Misalnya di sini ada hashtag respect my body. Nah, ini kan berarti menyuarakan lagi lah kalau misalnya semua orang itu cantik apa adanya sesuai dengan diri mereka. Aspek terakhir yang akan kita bahas mengenai leadership. Bagaimana sih Sayur Box dan juga Something ini, seperti yang kita lihat kan merupakan startup yang sukses ya. Nah, siapa sih yang dibalik kesuksesan ini? Yang pertama dari Sayur Box kita tahu adalah Amanda Susanti. Nah, Amanda Susanti ini kan memiliki niat yang mulia nih awalnya, yaitu ingin memberdayakan lagi nih para petani-petani lokal. Apalagi kemarin kan kita sempat mengalami sampai sekarang ya sebenarnya pandemi COVID-19. Nah, di situ kan pasti para petani lokal ini tidak memiliki pemasukan yang tetap. Nah, disinilah Amanda Susanti ini membantu para petani lokal untuk mendapatkan pemasukan yang tetap dengan cara mengambil suplai sayuran, buah-buahan dan sebagainya dari para petani lokal. Nah, yang kedua adalah dari Something. Di sini ada Irene Ursula. Nah, Irene ini merupakan founder dari Something. Nah, Something ini merupakan perusahaan yang memiliki menjual produk kayak skincare. Nah, di sini pada tahun 2019. Nah, Something ini bermula dari keresahan Irene mengenai satu serum itu belum cukup untuk memenuhi skin problems yang dihadapi nih para orang-orang di Indonesia. Apalagi kan kita tahu cuaca di Indonesia juga berbeda ya dengan di luar negeri, dan banyak sekali kan orang yang membeli skincare maupun beauty product dari luar negeri yang notabene pasti memiliki ingredients yang berbeda dan kurang sesuai lah ya dengan kulit orang Indonesia. Nah, di sini dari keresahan inilah Irene ini memutuskan untuk ayo kita coba nih, kita jual produk-produk skincare yang cocok nih dengan kulit orang Indonesia. Ditambah lagi dari Irene sendiri yang seorang beauty enthusiast ini pastinya kan akan lebih memperhatikan lah produk
produk-produk yang dijual, ingredients-nya apa saja, apakah cocok dengan kulit-kulit orang Indonesia dan sebagainya. Disinilah something ini seperti kita tahu sudah sangat terkenal dan juga harga juga masih affordable lah ya untuk orang-orang di Indonesia. Sekian pemaparan materi saya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat dan kita semua dapat belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.